Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Al-Ghifari dan kali ini saya mau membahas tentang SKB CPNS ya. Praktik kerjanya ini khususnya tentang Excel ya. Jadi emang saya lagi super sibuk ya. Dan bulan-bulan kemarin ya, emang saya sudah buat video tentang contoh terbaru tes praktik kerja Excel di SKB CPNS. Itu ada yang nanya sumbernya dari mana. Sumbernya dari pengalaman orang yang ikut tes praktik kerja Excel. Dan di sini ada yang komen juga ya, terima kasih kalian. Dan mungkin kalian yang udah terbantu, mungkin ya bolehlah share channel saya, video-video saya di share. Saya juga sangat butuh kalian untuk untuk dukungannya lah ya terhadap channel kecil ini guys ya. Oke. Di sini saya mau membahas tentang if ya. Jadi di SKB CPNS itu ada tes praktik kerja yang mungkin ya, kemungkinan besar itu kan ada komputer ya. Komputer itu kan ada Excel, ada Microsoft Word, ada PPT. Nah, kalau misalkan yang paling pusing itu adalah Excel ya. Paling kalau misalkan Word itu paling cuma bikin surat kop atau enggak surat dinas atau apa gitu ya. Nanti mungkin insya Allah saya juga buatkan di Microsoft Word-nya. Dan ini mungkin di luar konteks Excel ya. Dan ini juga ada pertanyaan, komen-komen yang saya bacain ya. Di sini ada, bang ada file nggak mau ngerjain juga ya. Filenya nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian mau latihan, mending filenya bikin sendiri aja. Maksudnya tuh kalau misalkan file yang saya kasih itu bukan latihan namanya, itu mungkin latihan rumusnya doang. Jadi itu kan kalau misalkan tes praktik kerja kan dari awal ya, dari nol sampai kalian bisa bikin tabelnya gitu ya guys ya. Kemudian thank you bro ya, makasih juga Ricky, kemudian makasih juga ya Merian ya. Kemudian jadi bang kalau nanti SKB CHT ada juga tes praktek kerja keterampilan komputer nih gimana kalau masih gaptek bang, auto gugur dong. Kan kalau misalkan tes SKB itu kan ada yang non CAT, ada yang CAT ya. Itu kalau misalkan non CAT kan itu emang menggugurkan ya. Kalau misalkan auto gugur itu nggak mungkin juga, jadi harus melewati non CAT kalau ada non CAT. Nggak tahu kalau CAT, kalau gaptek ya mungkin ya auto gugur. Jadi misalkan kalian harus belajar sekarang di channel saya ini udah banyak banget rumus-rumusnya, kalian tinggal klik link aja di atas playlist ya. Kemudian di sini ada perintah sequence, kok nggak ada di Excel saya ya kak. Perintah sequence itu sebenarnya ini Microsoft yang baru, jadi saya emang nggak ngasih tahu ini Microsoft versi berapa. Jadi kalau misalkan nggak ada sequence, tenang aja. Jadi kalian misalkan rumusnya itu ya seperti biasa, misalkan sama dengan misalkan nomor ya, ini 1, kemudian sama dengan, kemudian ditambah ya, ditambah 1. Ini rumus umum sekali ya. Gitu. Jadi kalau misalkan gak ada sequence, it's okay. Itu mah kalau misalkan Microsoft yang terbaru gitu ya. Kemudian aku gunain currency kok nggak nimbul otomatis ya pas ngetik 90E seperti di video. Oke. Misalkan 90E3, aku gunain currency kok nggak nimbul otomatis. Nimbul otomatisnya bagaimana ya, saya kurang ngerti juga. Kalau saya harus diformat dulu ya mbak, diformat dulu semuanya, di currency-in. Jadi ketika misalkan saya ngetik 4 juta ya, itu kan ada 6. Nah itu dia otomatis ya, jadi diformat dulu kosongnya. Ini kan tadinya kosong ya, kemudian kita format dulu ya currency.
Begitu ya kira-kira Mbak style quit. Cepet banget cara jelasinnya. Oke, mungkin dari awal ya, Mbaknya harus subscribe channel ini. Rumus-rumusnya udah ada saya kasih tahu semua, rumus if, rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Tapi untuk kalian semua saya akan menemani kalian semua untuk latihan rumus if pelan-pelan ya. Kita mencoba belajar untuk SKB CAT nanti ya, mungkin bulan Desember atau November nanti ya. Sekarang memang November. Oke, di sini ada rental mobil 491 Victor di Jalan yang Berkah nomor 12 Cirebon. Di sini ada nomor penyewa, kode kendaraan, jenis kendaraan, nama sewa, tarif per jam, biaya sewa, denda, dan jumlah bayarnya seberapa. Ini ada total bayar, rata-rata, tertinggi, terendah, ini max, ini min. Oke, ini udah setengahnya nih ya guys ya. Jadi yang kita butuhkan adalah rumus if, kemudian rumus sum ya di sini, rumus average, kemudian rumus max, kemudian rumus min. Oke, if, sum, average, max, min. Ada 5 rumus yang harus kalian kuasai. Ini gampang banget sih kalau misalkan kalian udah menguasainya. Jadi misalnya kalau misalnya udah kalian ngikutin channel ini, kalian harus udah paham lah ya. Tapi khususnya buat subscriber baru, terima kasih sudah subscribe. Oke, di sini ada keterangan soal jenis kendaraan berdasarkan kode MB, SD, dan TR. Kemudian tarif per jamnya disuruh jenis kode juga ya. Biaya sewa, lama sewa dikali tarif per jam, lama sewa dikali tarif per jam. Oke. Denda nanti kita bacanya ini ya, mendadak aja ya. Nah, kita isi dulu jenis kendaraan. Jenis kendaraan MB sama dengan minibus, SD, sedan, TR, truk. Di sini saya akan membuat if s ya. If s itu apa? Lagi-lagi if s itu if berbentuk banyak. Maksudnya tuh logikanya banyak. Ini kan logikanya MB sama dengan minibus, SD, sedan, ini termasuk banyak ya. Kalau misalnya kalian masih kinder, kalian harus tonton ini, if s ya. Oke. Kita harus pakai if s. Kemudian di sini kita klik yang ada kode kendaraannya di sini. Oke, kita terjemahkannya dengan ya ini kodenya ini apa, MB ya. Kemudian jika kita sudah logikanya itu sudah bikin, maka kita harus mentranslate lagi ya, mentranslate-nya menjadi yang kita inginkan. Oke, di sini jika ini sedan ya, SD berarti harus pakai tanda kutip ya. Kalau misalkan huruf ya, kalau misalkan angka nggak usah ya. Maka sedan. Oke, jika ini sama dengan TR, maka truk ya. Oke, pelan-pelan ya guys ya. Ini C6, kenapa C6 pakai C6 karena ini adalah patokan ya, patokannya ini. Kenapa nggak ngambil ini? Nggak boleh, karena misalkan kita ngambilnya C8, maka kalau misalkan kita tarik ke bawah, ininya nggak ikut dong ya. Jadi kita harus terjemahkan dari atas gitu, kita tarik ke bawah gitu. Nah, itu harus C6 ya, maksudnya harus dari atas gitu ya kodenya. Kemudian tarif per jamnya juga sama. Ini kita bisa bisa copy paste sebenarnya.
copy paste secara cepat ya, Ctrl C kemudian Ctrl V. Di sini error kenapa? Karena di sini kita ngikutin kodenya beda ya, dan juga ya yang bikin error tuh ini kodenya kita ganti, kodenya berarti C6 guys, ngikutin yang kode ya, kode kendaraan kan itu kita pakai C6, otomatis C6. Di sini translate kita ubah ya, MB menjadi 12.500, nggak usah pakai tanda petik guys ya, SD 10.000, kalian pakai E juga bisa ya. 10 E3 itu ini digit ya, digitnya ada 3, kemudian 15.000 E3. Oke. Nah di sini kalian bisa formatin aja, formatin langsung ke currency. Oke, di sini ada biaya sewa, lama sewa dikali tarif per jam. Lama sewa dikali, ini rumus gampang banget ya. Ada rumus dasarnya di video paling awal yang saya lakukan ya, yang saya buat ya. Kemudian ke bawahin itu apa? Ke bawahin itu sama aja dia nge-copy ya. Jadi dia nge-copy rumusnya ini. Denda diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena dengan 5% dari biaya sewa. Oke, 5% dari sini ya, lebih dari 24 jam. Bagaimana caranya? If lagi, if jangan if s, karena logikanya cuma satu ya. If ini logikanya kita buat lebih dari, jika ini lebih dari 24, nggak usah pakai jam ya, karena ini kita menerjemahkannya pakai angka lagi itu. Kalau misalnya pakai huruf itu Excel nggak bisa melogikakan. Oke, maka 5% ya dari sini, jadi 5% dikali ya biaya sewa dari sini guys. Oke, udah betul belum ya? Belum ya. Nah, kalian harus mengisi value if false ya, value if false. Kalau misalkan tidak lebih dari 24 jam ya, kalau misalkan logikanya ini salah, misalkan 23 jam, yaitu tidak kena denda, berarti kita isinya 0 begitu. Nah di sini kita isi currency. Oke, jumlah bayar tambahkan saja atau dikurangkan ya dari sini. Jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Oh ya, ditambah ya guys ya. Oke, enter. Kemudian ke bawahin total bayar sama dengan sum sini ya, enter. Rata-rata average langsung tab aja. Nah di sini rata-ratanya ya, dari sini berarti enter. Dia tertinggi dari sini, oke, terendah kita sama aja dari sini. Oke, gimana guys ya? Oke, kalian screenshot dulu ininya ya, jawabannya screenshot dulu apakah sama apa tidak. Nih keterangan soalnya
seperti ini ya, screenshot, cekrek, udah ya. Nah, kalian tinggal pelajari ya, pelajari ininya kosongin. Nah, ininya kosongin ya, sewanya, dendanya juga kosongin, ini juga kosong. Nah itu guys, screenshot, udah ini juga screenshot ya. Oke. Nah kalian tinggal bikin sendiri ya, jadi jangan apa minta filenya ya. Kalau minta filenya itu semenjak kalian apa ya, enggak belajar sepenuhnya begitu guys ya. Jadi kalau misalkan harus totalitas ya harus dari awal gitu. Oke, segitu dulu aja dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, jangan lupa semangat SKB nya. Terima kasih, bye.